Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku kelas 12, khususnya kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menganalisis respon Belanda dan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia dengan benar. Syarat negara merdeka itu ada 4, yaitu yang pertama memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan, dan adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan itu dibagi dua, ada pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Apa itu pengakuan de facto? Yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur sebuah negara merdeka, yang 4 unsur tadi. Adapun dua macam pengakuan de facto itu adalah pengakuan de facto secara tetap dan pengakuan de facto sementara. Pengakuan de jure itu adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan internasional. Ada dua macam pengakuan de jure, yaitu pengakuan de jure secara tetap dan pengakuan de jure secara penuh. Respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu Belanda kembali ke Indonesia dengan cara membonceng tentara AFNE. Kedatangan Belanda ini mengandung maksud, yaitu ingin menegakkan neokolonialisme di Indonesia atau ingin menjajah kembali Indonesia. Respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan AFNE, kedatangan NIKA di Indonesia, yang pertama adalah adanya berbagai perlawanan dan pertempuran, seperti pertempuran Surabaya yang dikenal dengan pertempuran 10 November, pertempuran 5 hari di Semarang, yang pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan Puputan Margarana. Belanda pernah melakukan 2 kali agresi militer, yaitu agresi militer Belanda yang pertama, ini terjadi 21 Juli 1947 dengan sasaran utamanya adalah ibu kota RI di Jakarta. Ini PBB mengeluarkan resolusi agar penghentian tembak-menembak dan membentuk Komisi 3 Negara. Kemudian agresi militer Belanda 2 ini terjadi pada Desember 1948. Ini sasaran ibu kota kita yang sudah pindah ke Yogyakarta. Ini reaksi PBB adalah mengeluarkan resolusi dan membawa Indonesia Belanda dalam sebuah konferensi meja bundar. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara Islam, yang pertama adalah dari Mesir. Ini bermula dari organisasi Ikhwanul Muslimin dan para pemuda dan pelajar Mesir ini mengadakan demonstrasi menyampaikan pendapat agar pemerintah Mesir segera mengakui kemerdekaan Indonesia, dan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Mesir dengan mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Bahkan Mesir mengirim seorang konjen, Muhammad Abdul Munim, yang berkedudukan di Bombay, India, untuk datang ke Yogyakarta menyampaikan surat resmi dukungan pemerintah Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Respon negara-negara Islam lain terhadap kemerdekaan Indonesia datang dari Suriah melalui diplomatnya di PBB yang bernama Faris Al-Khoury, kemudian dari Lebanon melalui Presiden Bekara El-Khoury, kemudian datang dari negara Irak memberikan dukungan
secara de facto dan de jure pada Indonesia, dan tidak ketinggalan negara Palestina yang melalui ulama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini menghimbau pada seluruh negara-negara Liga Arab untuk segera mendukung mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia datang dari India. Hal ini disebabkan adanya persamaan nasib antara Indonesia dan India yang pernah sama mengalami penjajahan kolonialisme Barat. Pada saat India mengalami kelaparan, Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras. Hal inilah yang dikenal dengan istilah diplomasi beras, dan imbalannya Indonesia mendapatkan dukungan dari India, baik dukungan secara de facto maupun secara de jure untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan seorang penerbang India yang bernama Biju Patsnak ini membawa diplomat Indonesia ke India pada saat agresi militer Belanda yang kedua untuk membentuk pemerintahan pengasingan. Dan puncaknya pada saat India menjadi tuan rumah konferensi Asia, ini mendukung agar semua yang hadir pada saat konferensi Asia mendukung kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia juga datang dari Australia. Perdana Menteri Joseph Benedict Kipling dari Partai Buruh Australia ini punya komitmen bahwa seluruh negara-negara dunia ini memiliki hak untuk mengatur nasibnya sendiri. Setelah agresi militer Belanda yang pertama, Australia membawa masalah Indonesia dan Belanda ini ke forum PBB. Bahkan Australia menjadi salah satu anggota Komisi 3 negara yang dibentuk PBB untuk penyelesaian masalah Indonesia Belanda. Yang terakhir, respon Vatikan atau dukungan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui Uskup Agung dari Semarang yang bernama MGR Sugio Pranoto. Beliau menjadi penghubung antara Indonesia dengan Vatikan. Ini dukungan Vatikan ini didasarkan sama-sama negara yang anti ateis, negara yang sama-sama berketuhanan. Kemudian selanjutnya Vatikan ini membuka kedutaan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1947. Demikian materi ini kami paparkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.